It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Mystery weapon that rendered Venezuelan soldiers ineffective during the dictator and terrorist, Maduro, is finally gone in Venezuela. Pada awal Januari 2026, dunia internasional dikejutkan oleh sebuah kabar dari Amerika Latin. Amerika Serikat mengumumkan telah melakukan intervensi militer di Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Sebuah langkah ekstrim yang disebut sebagai operasi militer paling signifikan di kawasan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Amerika Serikat mengambil langkah ini? Dan bagaimana dampaknya termasuk bagi Indonesia? Beberapa jam sebelum pengumuman resmi, ibu kota Caracas berada dalam kondisi tidak normal. Ledakan terdengar di sejumlah titik strategis. Listrik padam, jaringan komunikasi terganggu, dan aktivitas warga lumpuh total. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, menciptakan kepanikan dan ketidakpastian. Laporan media internasional menyebut fasilitas militer utama seperti Fort Tiorna, Pangkalan Udara La Carlota, dan Menara Komunikasi El Volcan menjadi target serangan. Pelabuhan La Guaira ikut terdampak sementara ruang udara Venezuela ditutup sepenuhnya. Tak lama kemudian, pergerakan kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat terdeteksi di kawasan Karibia. Operasi ini jelas bukan keputusan spontan, melainkan misi yang direncanakan dengan presisi tinggi. Beberapa jam setelahnya, Presiden Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Nicolas Maduro telah ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Ia diterbangkan ke luar negeri untuk menghadapi proses hukum. Media menyebut keterlibatan pasukan Delta, unit khusus yang hanya digunakan dalam misi berisiko tinggi. Di dalam negeri, Venezuela, militer dikerahkan. Pemerintah menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi apa yang disebut sebagai agresi asing. Namun, hingga berjam-jam kemudian, tidak ada klarifikasi resmi mengenai kondisi Presiden Maduro. Krisis ini pun meluas. Negara-negara besar bereaksi, pasar global bergejolak, dan menjadi satu hal. Ini bukan sekedar krisis domestik Venezuela, melainkan momen geopolitik global. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun dilanda krisis ekonomi dan politik berkepanjangan. Amerika Serikat menuduh pemerintah Maduro terlibat korupsi, pelanggaran demokrasi, dan perdagangan narkoba. Sejak 2019, sanksi ekonomi dijatuhkan, termasuk terhadap perusahaan minyak negara. Di sisi lain, Venezuela mendapatkan dukungan dari Rusia, Tiongkok, dan Iran. Kondisi ini menjadikan Venezuela titik panas dalam persaingan kekuatan global. Washington menyatakan operasi ini didasarkan pada tuduhan narkoterorisme. Maduro dituduh memimpin jaringan perdagangan narkoba internasional dan bekerja sama dengan kelompok bersenjata di Kolombia. Kerjasama militer Venezuela dengan Iran, termasuk pengembangan drone, juga dianggap mengancam stabilitas regional. Rusia dan Tiongkok mengecam keras tindakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Peristiwa ini menegaskan bahwa konflik Venezuela telah menjadi bagian dari pertarungan geopolitik global. Di tengah meningkatnya ketegangan global, Indonesia memilih jalur diplomasi ekonomi. Pemerintah menawarkan kerjasama investasi energi dengan Amerika Serikat melalui Pertamina dan Dana Antara, sekaligus membuka akses nikel sebagai mineral strategis. Kesepakatan ini ditunjukkan untuk menurunkan tarif impor produk Indonesia dan memperkuat posisi ekonomi nasional. Dalam negeri, Indonesia mempercepat pengembangan kilang, biodiesel B50 serta memperkuat ketahanan energi dan maritim. Intervensi Amerika Serikat di Venezuela bukan sekedar penangkapan seorang presiden. Ini adalah simbol bagaimana kekuatan global dapat mengubah nasib sebuah negara dalam hitungan jam. Bagi Venezuela, ini adalah titik balik sejarah. Bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa geopolitik
tak benar-benar tenang. Dan bagi Indonesia, peristiwa ini menegaskan satu hal penting. Konflik di satu belahan dunia bisa membawa dampak nyata kemanapun. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apa yang akan terjadi di Venezuela, melainkan bagaimana dunia akan berubah setelahnya.